Kita menunggu dia nanti akan naik itu sampai ke sini. Deg-degan, Pak. Benar, deg-degan ini. Jadi ada beberapa orang yang DM saya dan ada juga di komentar, dia bilang, Bang, gimana caranya bisa tahu candlestick ke depannya itu seperti apa? Jadi mungkin dia yang bertanya, dia melihatnya itu di teknik core candle kalau nggak salah ya. Core candle itu yang tahu kita itu candlestick itu dia sampai mana, selesai ini apa, kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Itu namanya teknik core candle, Pak. Jadi teknik core candle itu kita bisa tahu ke depannya itu apa. Itu kombinasi dari pre-action dan BSG, oke? Jadi mereka tanya itu di Instagram dan di Telegram, linknya ada di bawah. Kalau kalian mau tanya-tanya itu boleh sama saya. Chat aja, nama saya itu Alwi Komar di Telegram. Kalau di Instagram nama saya itu Alwi_Komar ya. Itu nama saya di Instagram. Jangan lupa di follow bagi yang mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau memang mau tanya boleh di Instagram, tapi misalkan jawabnya lama itu maklum ya. Oke, kita langsung akan membahas teknik BSG ini. Wah, saldo kita nggak naik-naik, Wah. Oke, kita langsung naik. Kita langsung masuk ke bagian videonya. Oke, di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit, baru nanti akan saya open posisi, ya. Bentar. Oke, jadi selalu saya bahas ini soal tenaga buy dan tenaga sell ataupun sebaliknya tenaga sell dan tenaga buy ya. Ini sebenarnya candlestick ini sebenarnya kayak gitu-gitu aja, Pak. Geraknya itu naik turun kayak gitu ya. Jadi kalau candlestick itu sumbunya itu dinamakan sumbu ataupun sisa harga, ataupun harga pernah mencapai ataupun pernah nyentuh ke harga tersebut. Oke. Jadi contohnya itu mana ya contohnya ya? Aduh, nggak ada lagi. Ini nih contohnya nih kayak gini. Ini misalkan harganya itu ada kemarin contoh yang lebih dekat, bentar ya. Nah ini aja deh, capek saya carinya. Oke, jadi ini katakan dia di harga 10, bentar ya, saya gantikan warna supaya kelihatan. Ini dia katakan di harga mulainya itu di angka 10 di sini katakan ya, 10. Di sini dia ini berarti ya 8 lah di sini ya kan. Di sini ada 11 ya kan, di sini dia 15, contoh aja ini ya. 15, di sini dia turun sedikit ke 14 ya. Nah, naik dia ke 17, contoh aja ya. Ini dia turun ke 16 ya kan, 16. Di sini dia naik ke 18, 19 deh, naik ke 19. Kemudian dia turun ke 18. Nah kayak gini kan. Jadi dia itu, Pak, ini ada yang ini dia ke sini. Ini dia kawannya dia, sejajar dia. Ini harga tertinggi, cuman dia terjadi apa namanya ini, nggak setuju harganya, dia turun lagi, Pak. Dia turun lagi, ataupun harganya nggak setuju ya, dia turun lagi, dia kan rejection. Dia udah pernah naik ke 19, kemudian dia turun di sini kan. Ini dia turun dia ke 18, terjadilah ini. Berarti itu tidak diterima harganya di 19.000. Kayak gitu ya. Dia tidak diterima harganya di 19.000. Jadi dia diturunkan ke 18.000 kayak gitu. Oke, dia turun sedikit. Itu dia pre-action. Itu dia inti dari candle, core candle. Oke. Kita bisa tahu tersebut itu yang pertama dicampur dengan pengalaman itu sih. Itu campur dengan pengalaman, pergerakan harga itu sulit untuk saya ceritakan, tapi setidaknya kayak gini yang saya baca. Untuk teknik 15 detik kayak gini juga. Ini dia deh, ada ini. Mana ya? Oh ini. Pre-action adalah harga. Ini pre-action adalah harga yang sedang berjalan, ataupun pengertian mudahnya yaitu perhatikan 3 digit angka dan angka pada kolom sebelah kanan. Kemudian kita ambil 2 digit di depannya. Contoh pada gambar di bawah 641 86 85 86 475. 3 digit tersebut adalah 475. Maka yang kita ambil 47. Ya, di tengah-tengahnya enggak. Tapi ini saya menjelaskan ini di dulu di binomo ya, di binomo dulu.
Gara-gara harga ini kalau nggak salah harga di ini kan harganya kan 475 kan. Ini harganya 475. Kalau di Binomo itu di market Crypto IDX itu dia di sini di angka 5 ini dia lipatan 10, dia lipatan 5. Jadi kalau nggak 5 pasti 0 angkanya kayak gitu. Kalau kita lihat di USD yang kita lihat adalah 2 di ujung, 2 di paling ujung. Itu di USD. Karena kan harganya kan nggak cepat ya. Kalau harganya yang cepat berarti kita lihat yang 2 aja, yang di tengah-tengah aja. Misalkan dia itu naiknya seperti tadi. Contoh ini, price action yang baik adalah price action yang bergerak dominan naik dan berat untuk turun, untuk uptrend. Nah sebaliknya kalau downtrend pergerakan price action dalam satu candlestick. Jadi dia geraknya itu bagus, 1 detik itu sekali, Pak. Contoh kayak gini ya. Ini dia nih. Ting 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 ting. Ini dia berat untuk turun, dia turun tuh kayak terhalang gitu ya. Contoh dia naik sampai sini, turun dia setengah doang. Naik dia turunnya setengah doang tuh. Naik lagi menembus yang turun tadi kan, menembus yang naik tadi, sorry ya. Ini dia ya, naik kemudian dia turun, naik dia menembus ini, baru kembali uptrend. Kayak gitu guys. Itu dia price, cara baca price. Oke, kita akan coba open position. Bentar, ini ada shade ini kayaknya. Oh, bukan. Telkomsel ini Pak, sorry ya. Oke. Kita langsung masuk ke bagian tradingnya. Nah. Kalau kayak gini ceritanya presentasi 93%. Oh, bentar ya. Oke. Di sini kelihatan nggak ini? Berarti kalau di Asia Composite Index yang dilihat itu 2 aja, 2 ini aja. 2 di paling ujung. Nah, itu yang dilihat tuh. Itu yang kita lihat tergantung tekniknya. Misalkan saya itu untuk validasi itu saya melihatnya di ujung ataupun di 15 menit terakhir. Itu saya lihatnya. Gitu. Misalkan kayak gini, ini biasanya dia itu doji di sini, Pak. Biasanya doji dia di sini. Kalau kayak gini geraknya itu doji dia karena kan udah overpower kan. Di sini dia overpower dan dia itu ada ini. Oh, salah, nggak kelihatan nih. Nah, dia ada ini, ada ini. Nah, dia bertabrakan dengan ini. Itu kenapa abang open posisi? Tes aja. Tes aja kan nggak salah kan. Tes doang. Oke, prediksi ataupun kebiasaan dari market dia doji di sana. Dia doji kemudian dia baru turun kayak gitu guys. Canggih nggak sih kita bisa tahu kayak gitu? Biasa aja, nggak canggih, biasa aja. Oke, dia untuk naik banget itu enggak ya. Kalau mungkin hijau kecil masih oke, hijau kecil. Tapi kalau naik sebesar candlestick di belakang itu enggak mungkin, Pak ya. Doji dia. Nah, doji dia. Tapi loss kita bangsat kali kan. Ya. Kita loss tapi yang kimaknya kayak gitu. Tapi setidaknya kan bener kan. Dari prediction atau bukan prediction kasar kali. Dari segi yang kita lihat, pengalaman dan baca prediction sedikit itu kita udah sedikit paham. Jadi kayak gini, Pak. Sebenarnya prediction ditabrakkan dengan sebenarnya panjang sih materi prediction itu panjang urusannya. Ini saya bahas baru 10%. Bentar ya. Oke. Nah, perhatikan harga di kotak ini. Nampak nggak? Nah, perhatikan harga ini. Harga di atas ini perhatikan. Ini dia harganya di 57468. Right? Coba mundur sekitar beberapa menit di saat saya sebelum open posisi. Coba mundur sekitar beberapa menit. Di situ saya sedikit melihat dari dia bertabrakan dengan harga ini. Contoh kayak gini. Kayak mana ya? Pulpen bisa nggak sih? Contoh kayak gini. Oke. Kayak gini deh. Nah, ini kita hitungnya per hari, oke? Ini hari Senin, ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8.
Katakan aja kayak gitu. Ini kita taruh harganya itu harga tomat deh di pasar. Harga tomat pertamanya tuh 1.000 Pak. Ini 1.000. Ini 1.000, harga tomat 1.000 tuh. Naik dia ke 2.000, naik ke 3.000. Pasar lihat apaan nih? Tomat 3.000. Aku males beli tomat. Pakai tomat kemarin aja deh. Ataupun aku beli toko lain aja deh. Ya kan, tomatnya kayak gitu. Ataupun aku pakai bumbu aja deh di tomatnya. Nah, dia kan udah mulai kurang tuh orang belinya kan. Dia diturunkan harganya jadi katakan 2.000 diturunkannya, diturunkan di 2.000. Masih sepi yang beli, diturunkan ke 2.500 di sini. 1.500 deh, diturunkan ke 1.500 di tanggal 5. Di tanggal 6 dia sudah menemukan pasarnya lagi. Oh, udah mulai yang beli nih. Ya kan, udah mulai yang beli nih. Naik dia sedikit sampai ke berapa tadi? 2.500, naik ke dia 3.000. 3.000 udah pernah nyentuh harganya, nggak ada yang beli itu di 3.000 tuh. 3.000 kan udah nyentuh harganya kan, hari tanggal 3 udah pernah harganya 3.000. Nggak ada yang beli, udah kosong nih, ya kan? Tanggal 8 nyentuh lagi dengan harga 3.000 itu, dia akan turun kayak gitu. Jadi kayak gini, sama juga kayak gini. Jadi dia itu ini ini mohon maaf ya. Yang saya katakan ini adalah pengalaman saya dan setahu saya penangkapan di otak saya. Jadi otak saya nangkap itu kayak gitu. Jadi makanya saya bagikan ke Anda. Misalkan Anda menemukan materi yang lain di mentor yang lebih hebat di YouTube yang dia itu global materi, itu saya nggak tanggung jawab ya. Kenapa nggak sama? Karena saya nggak tahu. Karena saya nggak berguru dan saya nggak baca buku. Saya itu otodidak. Itu yang setahu saya. Itu saya harus disclaimer Pak. Gara-gara saya itu memang nggak berguru dan saya tidak ada buku untuk saya baca. Saya itu real dari pengalaman dan yang saya lihat selama saya trading. Gitu ya, jangan nanti apa ini salah ini. Saya udah disclaimer, saya tidak pernah berkaitan dengan guru, saya tidak pernah berkaitan dengan buku apa yang saya bilang. Yang saya bilang itu murni pengalaman dan setahu saya menurut isi kepala saya itu kayaknya kayak gitu deh, dan logis kayak gitu. Ya udah kayak gitu berarti ya. Orang yang paling buruk adalah orang yang tidak mengakui gurunya, tapi saya benar memang tidak punya guru. Oke, jadi harga tadi itu sama dengan bertabrakan dengan harga ini. Bertabrakan dengan harga yang kita kolomkan tadi. Nah, harga ini. Jadi harga ini 68 dia udah nyentuh kan? Udah nyentuh dia. Kemudian dia akan doji dulu, cari harga dulu baru dia naik kayak gitu. Oke? Ngerti ya? Jadi makanya setiap dia resisten yang bisa dibilang kuat, itu biasanya dia ditembusnya itu dengan kasar, Pak. Oke, kita di sini rencananya maupun puisi. Yang tadi semoga dimengerti ya, yang tadi pembahasan tadi. Ini dari tadi saya nunggu. Di sini dia 3 candlestick ini, 3 candlestick ini, 3 candlestick yang besar ini candlestick sell ya. Ini dia candlestick buy, tetapi secara yang kita lihat candlestick buy-nya itu menembus, tapi di sini saya open posisi sell sekali. Saya open posisi. Dia ternyata menembus setengahnya. Di sini kita loss, Pak. Loss di sini kita. Kayaknya loss. Iya deh, kita loss di sini. Oke, di sini saya jelaskan. Ini dia 3 candlestick ini, candlestick yang turun. Ya kan? Oke, sampai sini ya. 3 candlestick ini candlestick turun. Saya tulis di sini aja. Ini candlestick ini dia memakan candlestick ini sedikit dia makannya. Dan candlestick ini saya pikir tadi dia nggak nyampe setengah. Saya pikir tadi ternyata dia nyampe setengah bahkan lewat. Di sini kemungkinan besar kita akan loss. Kemungkinan besar di candlestick ini dia nanti akan naik. Kemungkinan besar itu. Ini kita loss ini. Kalau di sini profit berarti di sini kita harus open posisi banyak untuk buy. Tapi kayaknya enggak deh. Kita loss, Pak. Oh, kalau profit kita open posisi di sini. Nah, kalau di sini profit, Pak. Ini dia. Berarti ini sebagai koreksinya. Ini ingat ya, ini dalam keadaan tren naik, Pak. Ini dia dalam keadaan tren naik. Ini saya open posisi 2 menit ya. Ini dalam keadaan tren naik. Ini tren naik ini. Belum ada salah satu support yang ditembus, nggak ada. Nggak ada support yang ditembus. Dia sedang membuat koreksi seperti ini. Oke? Jadi sangat berkemungkinan besar dia nanti akan sampai ke sini aja. Sampai ke sini aja dia candlesticknya. Kalau dia sampai ke sini fix candlestick ini nanti akan terbang ya. Candlestick ini dia tadi tren turun besar 2, ini dia sebagai konfirmasinya ataupun sebagai supportnya untuk dia naik, bukan support itu tapi support semangatin ngerti nggak sih? Support semangatin, oke?
Ini dia sebagai koreksi dari semangat yang tadi, ataupun ini dia sebagai candlestick yang pelemahan bisa dibilang. Oke. Nah, bentuk candlesticknya, sama bentuk candlesticknya dong. Sama sesuai dengan gambar kita. Nih. Oke, nanti di sini dia candlesticknya akan terbang. Semoga aja. Yang bangsatnya adalah candlesticknya itu nggak terbang, tapi dia sedikit aja buy-nya. Itu yang setannya, Pak. Dan setelahnya baru dia naik. Itu yang babi kali itu, Pak. Bener. Tapi kita menunggu. Bener nggak sih pengalaman saya itu bener? Kayaknya bener deh. Nggak mungkin pengalaman saya itu salah. Mungkin sih, cuman kayaknya nggak sering-sering banget salahnya. Pengalaman tidak bisa bohong. Tapi candlesticknya yang bohong. Saya harus open posisi 3 menit ini. Kan candlesticknya kecil candlesticknya, Pak. Kecil dia. Di sini dia mulai. Di sini kalau nggak profit, apa ya? Kita udah lama nggak buat giveaway. Kita akan buat giveaway lagi deh. Saya sibuk, tapi saya sorry ya, misalkan saya janjikan giveaway kayak gitu, saya udah males janjikannya, Pak. Kenapa? Gara-gara nanti takut nggak tepat, gara-gara saya sibuk, nggak sempat gitu, nggak sempat. Karena saya sendiri, apapun sebuah sendiri, Pak. Ini sendiri, ngedit sendiri kadang-kadang, tapi ngeditnya itu nggak berat-berat. Ngedit sendiri, buat thumbnail, buat skrip, maksudnya buat judul gitu, buat baca komen. Nanti tulis apa nih ya, komen apa ini yang bagus gitu. Itu saya sendiri, Pak. Jadi susah gitu. Untuk bagikan giveaway kadang-kadang saya rekening saya langsung saya bagikan pakai uang saya yang transferkan, saya yang DM. Waduh. Sulit, kadang-kadang nggak sempat ya. Mohon maaf. Tapi kita tunggu ini dulu. Ini yang kita pusing, Pak. Dia itu sempat turun, tapi turunnya itu nggak boleh melewati ini. Harusnya kayak gitu. Nah, di sini dia waktunya terbang. Kita melihat sama-sama. Apa lagi yang kau tunggu? Oke, mungkin kayak gitu aja dari videonya. Kita menunggu ini dan kita closing. Ini pasti profit, jangan usah dilihat, karena kalau udah master open posisi itu pasti akan beda kelasnya, bener? Enggak lah, itu bercanda. Oke, kita menunggu ini selesai 32 detik lagi. Kita menunggu dia nanti akan naik itu sampai ke sini. Kita menunggu. 15 detik lagi. Saksikanlah. Deg-degan, Pak. Bener, deg-degan ini.